Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fahim Mawardi menyatakan menolak terhadap adanya pelaporan ke Polres Jember yang ditujukan kepada saya dengan alasan beberapa hal yang janggal, seperti misalkan pemaksaan seolah-olah yang dilakukan kepada para saksi, dan saya akan melakukan tuntutan balik. Itu sikap saya hari ini. Terima kasih. Pelaporan dugaan pelecehan dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Kiai di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung terus berlanjut. Kali ini, Himatul Alia, istri Kiai yang juga pelapor, mulai angkat bicara. Ia mengatakan sebelum melakukan pelaporan, dirinya sudah beberapa kali merasa curiga dengan MFM suaminya. Apalagi selama berbulan-bulan, Alia mengaku bahwa suaminya selalu tidur di studio yang berada di lantai 2 tersebut. Bahkan suaminya ke kamar pribadi hanya untuk ganti pakaian saja. Namun, Himatul Alia mengaku ada satu momen ketika tiba-tiba suaminya tidur di kamar karena merasa curiga. Saat suaminya tidur, ia nekat untuk mengecek studio di lantai 2 yang menurutnya memiliki pintu rahasia tersebut. Sesampainya di studio, Alia langsung mengecek handphone suaminya. Alia pun terkejut karena ada beberapa rekaman suara perbincangan antara suami dan seorang perempuan di dalam studio. Ia juga mengatakan ada suara yang diduga sedang melakukan hal-hal tidak pantas. Atas dasar tersebut, Alia langsung melakukan laporan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjut. Ketika suami saya tidur, saya itu sebenarnya tidak punya inisiatif mau ke kamar atas, tidak. Tapi kok rasanya saya penasarannya nih, kok ada apa ya tadi malam, kok kayaknya itu ada sesuatu yang ditutupi dari saya antara suami saya dengan mertua. Jadi saya berangkat ke atas. Saya lihat HP suami saya dengarkan rekamannya. Kok ada rekaman yang gedor-gedor pintu itu, ternyata Syarifah Nabila yang katanya itu mendapati Ustadzah Anissa ini berada di dalam kamarnya suami saya. Berduaan di kamar suami saya. Kamar suami saya yang di atas itu yang katanya studio itu punya 2 pintu. Satu pintu dari luar dan satu pintu rahasia yang menuju ke musolanya perempuan, diikuti dengan kamar-kamarnya perempuan. Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Jalil Muhammad Fahim Mawardi sudah membantah isu pelecehan terhadap santri yang dituduhkan kepadanya oleh istrinya sendiri. Bahkan ia melaporkan istrinya ke pihak berwajib karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya, terutama nama pondok pesantren. Ya, kalau masalah benar atau tidak, kita tidak bisa mengajak orang untuk percaya. Apalagi orang yang tidak suka sama saya. Dan semuanya itu akan selesai di meja hijau. Jadi saya berharap ini dilanjutkan. Jangan hanya konsultasi mereka, lapor aja. Itu yang pertama. Jadi kita minta nanti buktinya di sana. Tapi saya yakin seperti saya sampaikan tadi, saya bertaruh. Kalau misalkan mereka punya bukti seperti itu, seperti video yang katanya mencabuli atau apalah bahasanya, kok ngeri saya ngomong begitu ya. Saya berani jalan jongkok dari Jember ke Jakarta telanjang bulat. Saya bersumpah, wallahi, saya berani seperti itu. Pak Yaya sendiri juga akan melakukan iya laporan dong, itu. iya dong. Saya kan, maaf, saya ulangi lagi. Kalau misalkan nama baik saya yang dihancurkan atau dibikin busuk sekalipun, nama baik saya nggak masalah. Saya ridho, saya tidak masalah. Namun ini sudah membawa nama baik Kiai, diberitakan Kiai di Jember, diberitakan pondok pesantren. Ini sudah mengacaukan semuanya dan merusak citra pesantren. Dan saya dudukkan itu di atas kepala saya, dan saya tidak boleh mundur, dan saya harus membela mati-matian, dan saya harus menuntut ini semuanya sampai siapa yang masuk penjara, dia atau saya. Itu saja. Pihak mereka atau saya.